Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikian. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah Antiochus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah bacaan Injil Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengar kebenaran sabda Tuhan dan yang melakukan. Haleluya. Dengan judul lagu "Walau Ku Tak Dapat Melihat". Ayo anakku, nyanyi. Yang belum kenal, ini adalah anak tunggal saya, dan tentu dengan mamanya yang cantik.
Nah Bapak Ibu, Dea nyanyi, nanti mamanya juga nyanyi. Tapi nyanyinya rame-rame. Baik, tema kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah apa-apa, volumenya ditetapkan aja, saya bisa menyesuaikan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita berbicara soal diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, pertanyaan yang paling dasar untuk kita ajukan, apa itu berkat? Ya, berkat itu berasal dari kata barak dalam bahasa Ibrani. Dia adalah pemberian Allah. Ya. Berkat itu adalah pemberian Allah. Karena berkat pertama-tama itu datang dari Allah, dari tempat yang tinggi, bahkan dari tempat yang maha tinggi. Oleh sebab itu orang yang memberkati, ya, pasti adalah orang yang diberkati. Mengapa demikian? Karena ada yang dia beri, sehingga berkat itu tidak hanya baik bagi orang yang menerima, tetapi berkat itu akan menjadi baik. Karena apa? Karena orang yang menerima itu akan memberi. Berkat itu bukan dimiliki untuk kebahagiaan, apalagi kemuliaan diri sendiri, tetapi berkat yang diterima oleh pribadi
pribadi itu akan dibagikan untuk kebaikan yang lain. Jadi kalau hanya dimiliki sendiri itu bukan berkat. Karena idealnya berkat itu baik untuk diri dan baik untuk orang lain. Berkat itu berasal dari Allah, berasal dari tempat yang Maha Tinggi. Oleh sebab itu nggak ada dalam upacara-upacara pentahbisan gereja atau peneguhan penatua diaken pentahbisan pendeta, ya. Lalu pendeta-pendeta memberkati itu dengan cara aku memberkatimu. Ini orang no tekonisor mendukur orang no. Yang ada adalah dari atas ke bawah. Ya. Dan ini tentu beragam karena GKJ itu kan beragam. Ada yang memberkati begini, ono pendeta segini, ono pendeta segini, ono pendeta segini, ono segini, ono lah sing bener di. Lah wong GKJ itu beragam, ya loh. Kalau nggak beragam bukan GKJ. Makanya stolanya pun beda-beda, toganya pun beda-beda, ya toh? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang batik. Kalau bisa kolarnya nanti juga tidak putih. Ya, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, mungkin begitu. Bisa saja itu terjadi. GKJ. Ya, GKJ kan asasnya sinodal presbyterial. Karena ada sinodal presbyterial yang bukan hanya sinodal tok loh ya. Maka keberadaan jemaat tertentu ini juga akan sangat memberikan ragam. Oleh sebab itu nggak bisa begitu saja disamakan. Ada pendeta yang sekarang ini menggunakan toga, di sininya dikasih batik. Ya. Ada pendeta yang tampilannya seperti Pak Sakera, ya, pakai celana gombrang itu, pakai sapu otok. Kalau di sini sapu apa yang sapu gede itu? Apa? Ya pokoknya itulah. Lalu kemudian kaosnya apa? Warna apa? Merah putih. Ya. Ada yang pendeta pakai jubah tapi blangkonan yono, ya loh. Kalau di Cakraningrat belum pernah. Selama saya menjadi pendeta Cakra, itu kalau pakai jubah ya nggak pakai blangkon, ya. Tetapi kalau saya pakai baju kejawen, pasti saya pakai blangkon. Lu lain kono ngene kok karang ini, yo terserah. Ya, ini nggak bisa disamakan. Nah, dari situlah kemudian masing-masing gereja memiliki seninya sendiri, dan nggak boleh seninya gereja di sini dipaksa ke yang lain. Contohnya di sini ada gamelan, di Cakraningrat ada gamelan yang orang tahu ditutup. Ya, iya kan? Ya, barangkali di sini gamelan merupakan tradisi tiap minggu ibadah diiringi gamelan. Tidak masalah. Dan tadi saya dengar ada ibadah ekspresif ya, betul. Ibadah ekspresif. Ambok bile ibadahnya GKJ kuwi ora ekspresif. Datang ribut sidik nggak boleh, ngomong karo tanggane rentuk, saking menenge keturun. Gak ekspresif Pak Pendeta, maka dibutuhkan ibadah yang ekspresif, goyang, joget, suaranya kenceng, ya, khotbahnya berapi-api misalnya begini, ya sah-sah saja. Yang penting jemaat seneng
seneng, itu aja ukurannya. Kalau seneng biarin aja, orang positif aja kok. Ada yang bilang gak suka dengan ibadah ekspresif, kami mau ibadah variatif, ya monggo. Ya, mau ekspresif kek, mau variatif kek, mau meditatif kek, mau menentok kek, ngantuk kek, terserah. Sing penting rukun, amin. Ya. Rukun oleh gantung kabeh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang lain guyon jangan dimasukkan hati ya Bapak Ibu. Ketika berkat itu memang berguna untuk diri dan orang lain, maka berkat itu berasal dari Allah yang memang untuk kebaikan. Gak ada berkat itu untuk keburukan, itu tidak ada. Ya, berkat itu baik, sebab pemberian Allah itu pasti baik, rancangan Allah itu pasti baik, bukan rancangan kecelakaan. Maka setiap orang yang diberkati pasti merasakan kebaikan Allah. Karena dia merasakan kebaikan Allah, dia sudah dibaikin oleh Allah, sudah dikasihi oleh Allah, sudah diampuni oleh Allah, sudah dicukupkan oleh Allah, sudah dibahagiakan oleh Allah. Maka dia punya dorongan besar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi apa yang dia telah terima dan rasakan yang berasal dari Allah itu. Kalau dia damai, oleh karena damai itu diberikan oleh Allah kepadanya, maka dengan kemurahan dia akan memberi kedamaian. Jika bahagia itu merupakan berkat Allah dalam kehidupan keluarga, maka bahagia itulah yang akan diberikan kepada anggota keluarga. Maka seringkali di GKJ Cakrawingratan sampai warga Jemaat bosan dengarnya, jangan keluarga itu banyak tuntutan. Kalau banyak menuntut pasti kecewa. Banyaklah memberi. Iya loh. Coba kalau laki-laki banyak tuntutan, aku harus kamu buatkan kopi tiap pagi jam 5, masakin air panas, baju dinas sudah harus disiapin, sepatu harus kempling, kaos kaki harus bersih, ya, tas kantor harus siap, masuk di mobil atau masuk di cantelan motor. Kalau nggak dilakukan oleh istrinya, marah, menunggu Tresno menjajah ini, ya. Lalu istrinya bilang, ini bukan istri saya, istri saya baik. Lah ini dari baku dulu. Ya. Maka orang yang mencintai tidak akan pernah membuat tuntutan yang banyak-banyak. Gitu. Tetapi dia banyak memberi. Apa tadi? Jangan-jangan sudah selesai Pak Pendeta khotbahnya. Nah, disitulah kemudian makna berkat itu. Orang yang merasakan berkat Tuhan luar biasa akan memberi dengan luar biasa. Maka ketika kita betul-betul menghargai akan berkat Tuhan itu, kita tidak akan pernah tega melihat orang yang kekurangan berkat itu, Bapak Ibu. Ya. Melihat saudara kita butuh sesuatu dan kita punya, kalau kita tidak bisa memberi itu rasanya gelo. Ya. Ngopo tuh aku ora iso.
menehi. Ngopo to aku ora iso mandiri. Ngopo to aku ora iso nyamusi padahal aku duwe. Inilah yang kemudian membuat kehidupan kita semakin dapat merasakan indahnya berkat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak hanya bersyukur atas berkat Tuhan, tetapi orang lain juga akan mensyukuri berkat Tuhan melalui pemberian kita, melalui kepedulian kita, melalui berbela rasa, berbagi kasih. Dan pada akhirnya orang yang kita peduliin akan terberkati. Kalau terberkati, maka di sana akan ada pujian. Wong Kristen kuwi dolan mertamu nang omahe wong Kristen kuwi maces. Ayem, tentrem, ya. Jangan sampai terbalik. Malah jadi dolani dilut wae kok mecah kiri. Sidik-sidik rontak, ya toh. Wis aku tak bali wae. Ya. Jangan sampai ini terjadi. Mengapa demikian? Karena rumah kita tidak akan pernah menjadi berkat bagi yang lain. Dan bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap pribadi yang datang ke rumah kita tidak terberkati, dia tidak akan kembali. Dia nggak akan pernah kerasa di rumah kita. Terlebih mertua kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, karena sumber berkatnya itu datang dari Tuhan. Maka orang yang menempatkan Tuhan sebagai sumber utamanya, dia akan mengandalkan Tuhan. Contoh, kalau saya tanya, sumber kebahagiaan Bapak Ibu siapa? Suami, istri. Apakah sumber kebahagiaan Bapak Ibu itu melebihi dari Tuhan? Bisa. Kalau yang lagi pacaran, apakah pacarmu itu, kebahagiaan dari pacarmu itu yang kamu rasakan itu melebihi kebahagiaanmu dari Tuhan? Apakah kemelekatanmu itu lebih melekat kepada pacarmu atau kepada Tuhan? Kalau pilihannya kepada pacar, maka validasi kebahagiaan tertuju kepada pacar. Maka dipedot pacare meh gantung di keloro-loro muji pacaran lho ora gelem maem lawange di kancing ndak mau komunikasi, nanti nek didodoki mau tondo ora apa-apa nesu lho nesune kumat bengese didekek kene ya ya susuwe stres ya stres tuh habis itu depresi itu stres yang aku lama-lama marah-marah ya semua orang yang datang kepadanya dia nggak bahagia karena apa? Kebahagiaannya hanya datang dari pacarnya, sementara pacarnya udah mutusin. Apa yang terjadi? Gila.
ganteng gitu ya. Akhirnya guyu-guyu dewi, mesem-mesem dewi. Terus sini ya lagi ngopo yang tung yang di. Seperti itukah iman kita? Maka kalau seperti itu berarti kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan orang. Maka jangan pernah tergantung kepada orang, jangan pernah tergantung kepada benda, jangan pernah tergantung pada uang. Sopo sing gak seneng duit? Ngaco. Bener, duit itu dibutuhkan, apa-apa butuh duit. Neng duit bukan ukuran satu-satunya untuk menentukan kebahagiaan. Ada Tuhan. Maka Tuhanlah yang menjadi segala sumber kebahagiaan kita, kedamaian kita, ketenangan kita, kedewasaan kita. Pada akhirnya kita menjadi pribadi yang mengalami transformasi disebabkan oleh karena semakin dekat dengan Tuhan, menjadi butterfly kita, menjadi kupu-kupu yang indah, ya, bukan menjadi ulat yang gila, ya, ulat menjadi kepompong, diproses, lalu kemudian berubah jadi kupu. Kita akan menjadi pribadi yang terbaik. Mengapa? Kita mau diproses oleh Tuhan. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh validasi yang lain kecuali Tuhan. Ini berat. Orang duit-duit sithik wae Gresolo, Gresak, ora iso turu. Nah, siapa yang tinggal duitnya 10.000 lalu nggak bisa tidur? Ya. 10.000 itu masih lumayan. Ya. Ya. Kalau sudah nggak bisa dibuat ngeliwat, nggak bagus. Ya. Ini adalah tantangan, itu adalah persoalan yang harus kita hadapi. Jangan lari. Orang Kristen lari dari masalah. Tuhan bilang jangan takut. Kamu tidak aku tinggalkan sebagai yatim piatu. Aku akan menyertaimu. Aku akan mengutus penolong yang lain, Parakletos. Jelas. Maka jangan pernah takut miskin. Karena orang yang miskin adalah orang yang berbahagia. Mother. Firman Tuhan kadang-kadang mengatakan begitu tadi, ya kan? Berbahagialah kamu yang miskin karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya kan? Jadi yang miskin berbahagia, yang kaya nggak berbahagia. Begitu kan? Nah, ada dua tafsir Bapak Ibu. Menafsir ini hati-hati. Ini ada kaitannya dengan rubah. Tahu rubah? Rubah itu penuh dengan kelicikan, bukan cerdik, licik dan serakah. Maka orang-orang kaya di sana adalah orang-orang yang serakah, yang memiskinkan orang-orang ini. Dan orang-orang ini yang miskin tidak menjadi serakah seperti mereka. Tidak membalas kepada mereka, tetapi dia hanya mengadu kepada Allah. Maka dialah orang yang miskin berbahagia. Karena orang sing miskin gersang ya. Kalau di sini tidak ada ya. Wes miskin sombong, wes miskin gersoloan, ya toh. Wah orang keren. Ya. Tapi di sini adalah orang miskin yang berserah. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua
dalam bahasa Yunani ya, ada tertulis makarioi toxoito pneumati ya. Miskin di sini adalah kaitannya dengan pneumatikos, miskin rohani. Maka orang yang miskin rohani adalah orang yang bahagia. Kenapa? Dia tidak terjebak dalam kesombongan rohani. Orang yang sombong rohani kelihatannya bahagia, tetapi dia tidak disukai oleh Allah. Mengapa? Karena dia melawan kehendak Allah. Itu orang yang sombong rohani itu kadang-kadang ya namanya orang sombong ya, itu pamer. Orang sombong kan pamer rohaniannya. Begitu cerita nang sing miskin sing gak duwe beras, bude puji Tuhan yo kon, luar biasa berkat Tuhan itu. Kuwi lo ngerti ngene iki jenenge ATM. Kok jerone ngene iki lho ono sak miliar. Iku karena berkah Gusti Allah. Berasku iku ora ono beras murahan. Yo minimal iku raja lele. Ya, lek gak raja lele yo beras mentik sing ambune wangi kuwi. Yen berasmu apa yo? Ya. Aku ora duwe beras, aku ora iso kliwat. Lho ngono kuwi ora diberkati. Lha kok uripku ngene beda diberkahi Gusti. Habis ngomong begitu enggak ngasih apa-apa. Ya sama kalau misalnya ada orang yang berdoa. Ini sering saya pakai contoh. Yang sakit ini miskin. Sing donga iku sugih kok. Gelange to kok kene kok kene. Loro. Nah, kowe dongane karo gemeter-gemeter. Wih. Kiranya Tuhan menyembuhkan hari ini dia sembuh dalam nama Yesus, nama Yesus. Sampai gemetarnya gelange sampai prokyok krinci. Baru apa? Amin. Tinggal mulai. Kira-kira sing didongake kuwi lho seneng apa ora? Tetunggu Gusti, mbok gelange kalau wau jingklos tunggal. Kula pendetil lagi ngoten. Loh, jangan jadi orang yang sombong. Ya. Itu termasuk kesombongan rohani. Contoh, aku lho wis mengenal Gusti Yesus 100%. Siapa yang mengenal Gusti Yesus 100%? Saya. Begitu ditanya, kira-kira mengenal bojo sampean atau mengenal Gusti Yesus? Mengenal Gusti Yesus. Wih, luar biasa. Begitu ditanya, Bapak sama anak itu sama enggak? Terus Roh Kudus itu sama dengan Bapak enggak? Kok kenapa Bapak lebih tinggi daripada anak? Embuh ngeluh mikirmu. Lah apa maksudnya aku di dalam Bapak di dalam aku? Ambil contoh dong, tambah ngeluh. Pendeta ku ora tau jelas to koyo ngono kuwi ora tau. Wong pendeta kuwi rada pekok. Ya. Rodol ya. Nyalah-nyalahke pendeta. Ya. Lu ngono kok jare 100% mengenal Yesus. Kok sombong kan? Ambek bojomu sing urip iki lho. Enggak kenal 100%. Ya. Inilah yang kemudian orang bisa dibawa kepada kesombongan rohani. Jangan sampai. Maka untuk menyingkat khotbah, ya biasanya gitu. Kalau nggak ngomong-ngomong sendiri nanti panjang. Terus setelah khotbah ini. Nah, di situ kemudian kita kembali ke tema. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan supaya berkat Tuhan semakin nyata. Itu orang yang mengandalkan
kedua, ayo introspeksi diri. Jangan-jangan ono sing salah. Sing salah itu salah hubungan kita dengan Kristus. Karena ini yang menjadi paling utama. Ya, sehingga betul-betul apa yang menjadi permenungan kita, khususnya menghayati karya Tuhan dalam ulang tahun Sinode GKJ yang ke-94, kita diminta Tuhan untuk merefleksi. Ayo dong, semakin mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Kamu bisa hidup, kamu bisa tumbuh, kamu bisa berbuah semakin lebat apabila Tuhan kau andalkan, dan Tuhan yang kita andalkan itu tidak pelit dalam memberi berkat. Tuhan memberkati.